Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 27 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Turun sidak, Kadis Perindak Maluku minta peran aktif warga untuk penataan ulang Pasar Mardika. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindak Maluku, Jais Eli, meminta dukungan berbagai pihak, khususnya masyarakat dalam upaya penataan ulang Pasar Mardika. Hal ini disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Mardika, Kamis 26 Maret 2026. Dalam sidak tersebut, Jais Eli berinteraksi langsung dengan para pedagang sambil mendengarkan keluhan mereka. Ia menegaskan Perindak tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan perombakan besar di pasar tersebut. Selain dukungan, Jais juga membuka ruang bagi kritik dan masukan agar proses penertiban dan penataan pasar dapat berjalan optimal. Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan ulang gedung pasar, terutama guna memberikan kepastian bagi pedagang yang berjualan di dalam area pasar. Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat untuk berbelanja di dalam gedung pasar sehingga aktivitas ekonomi pedagang lebih terpusat dan tertata. Sidak yang berlangsung pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur itu tampak lancar dan mendapat dalam waktu dekat kita mau untuk ini yang cukup kesadaran dari para pedagang sehingga pembeli tidak nyaman kalau dia mau naik asli mau naik kelas itu atau mau naik lain. Tapi kalau ada yang Sidak Pasar Mardika, Kadis Perindak Maluku janji tata ulang dan tertibkan pedagang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindak Provinsi Maluku, Jais Eli melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Mardika, Kota Ambon, Kamis 26 Maret 2026 pagi. Dalam sidak tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan ulang gedung pasar, terutama guna memberikan kepastian bagi pedagang yang berjualan di dalam area pasar. Pantauan di lokasi, para pedagang antusias menyampaikan berbagai keluhan dan masukan secara langsung kepada Kadis Perindak yang baru menjabat sekitar 1 bulan tersebut. Salah satu pedagang, Mama Mini, 49 tahun, meminta agar seluruh pedagang yang berjualan di luar gedung ditertibkan dan diarahkan masuk ke dalam pasar. Selain itu, persoalan keamanan juga menjadi sorotan. Pedagang lainnya, Laode Idimuin, 53 tahun, berharap adanya peningkatan sistem keamanan
untuk mencegah kehilangan barang dagangan. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Jais Eli menyatakan akan melakukan pembenahan secara bertahap dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Sidak tersebut berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari para pedagang Pasar Mardika. Dalam waktu dekat kita mau teruskan bahwa untuk masuk semua masalah. Ya. Sekarang gini Pak, nanti dengan maksudnya masuk lewat. Dapat jadi saya ada jual bawah. Aturannya adalah jual di ini yang butuh kesadaran dari para pedagang sehingga pembeli tidak nyaman kalau dia mau naik asli mau naik kelas itu atau mau naik lain. Tapi kalau ada yang Informasi lainnya, Tribuners, polemik Raja Negeri Soya, Pemkot Ambon gandeng ahli Unpati. Kabak hukum dipertanyakan kualitasnya. Polemik penetapan Raja Negeri Soya kian memanas. Dinamika yang terjadi tak hanya menyangkut adat dan garis keturunan, kini merembet ke aspek hukum serta langkah yang diambil pemerintah Kota Ambon dalam menindaklanjuti putusan pengadilan. Sorotan mengarah ke internal Pemkot Ambon, khususnya Kepala Bagian Hukum Leksi Manuputi, yang dinilai belum maksimal dalam menerjemahkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN secara utuh. Kuasa hukum Raja Terpilih Negeri Soya, Reno Rehata, Margaret Octavia Kakisina menilai proses yang berjalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan substansi putusan. Menurut Kakisina, beberapa bagian putusan memang telah dijalankan Pemkot Ambon, seperti pencabutan SK dan pemberhentian Herve Rehata. Dalam rangka mengisi kekosongan, Pemkot juga telah menunjuk karateker Sandi Soplanit. Namun, ia menilai masih ada poin penting yang belum terrealisasi. Poin tersebut adalah fasilitasi pemungutan suara antara dua kandidat yang dinyatakan sah, yakni Reno Rehata dan Herve Rene Jones Rehata. Ia menambahkan fasilitasi oleh pemerintah bukan bentuk intervensi, melainkan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Di sisi lain, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete menjelaskan bahwa Pemkot mengambil langkah dengan melibatkan ahli hukum dari Universitas Patimura. Langkah ini bertujuan mendapatkan penjelasan komprehensif terkait amar putusan, baik dari PT-UN maupun Pengadilan Negeri, yang dinilai memiliki perbedaan tafsir di lapangan. Ia menjelaskan perbedaan pandangan terjadi di internal Mata Rumah Rehata, di mana terdapat klaim berbeda terkait siapa yang berhak sebagai mata rumah parentah. Nama Reno Rehata dan Herve Rene Jones Rehata sama-sama mencuat sebagai pihak yang mengklaim memiliki garis keturunan raja. Selain pendekatan hukum, Pemkot Ambon juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme adat. Sapulete menegaskan pemerintah tidak berada pada posisi untuk menentukan calon raja, karena hal tersebut merupakan kewenangan internal mata rumah parentah.
Ia menambahkan, Pemkot Ambon pada prinsipnya mendorong adanya kesepakatan internal agar proses penetapan raja dapat segera berjalan. Sebagai alternatif terakhir, jika tidak tercapai titik temu, pemerintah membuka opsi penyelesaian melalui sumpah adat. Di tengah situasi ini, Kaki Sina kembali menekankan pentingnya pelaksanaan amar putusan secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran yang berlarut. Polemik Raja Negeri Soya kini menjadi perhatian publik, sekaligus ujian bagi sinergi antara hukum positif dan hukum adat dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan kepentingan masyarakat adat dan pemerintahan. Dan menurut kami, inilah yang menjadi maksud kami bahwa amar putusan inilah yang belum dijalankan oleh pihak pemerintah yang berkembang di luar sana bahwa klien saya bukan anak mata rumah pemerintah. Itu juga sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu di halaman 77 yang menyatakan bahwa tidak ada kami sebagai kuasa hukum dari Bapak Reno Rehata yang adalah calon Raja Negeri Soya, kami melihat apa yang terjadi saat ini terkait dengan polemik pemilihan raja ini sungguh sangat kami sayangkan karena pada prinsipnya bertolak pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pijak di mana Raja Herve sendiri dia sudah turun dari jabatannya dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dalam hal ini wali kota. Kemudian ada beberapa amar yang memang belum diselesaikan sama sekali sehingga inilah yang membuat menurut pemikiran kami bahwa inilah yang menghambat proses pemilihan raja itu tidak tersampaikan dan tidak terrealisasikan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda sendiri dengan langkah hukum yang dia ambil untuk memediasikan dua belah pihak dalam hal ini RVCS dan juga Reno Rudolf Rehata pada saat itu, menurut kami selaku kuasa hukum, kami sangat mengapresiasi itu karena pada prinsipnya pemerintah kota dalam hal ini mau untuk memediasikan dua pihak yang ada. Namun setelah proses yang berjalan, yang kami sesalkan adalah statement dari Pak Sekda sendiri, Pak Sekot. Statement dari Pak Sekot sendiri yang menyatakan bahwa akan meminta ahli hukum untuk menerjemahkan putusan pengadilan. Dalam hal ini bukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara saja, tapi ada putusan perdata, yaitu putusan pengadilan negeri. Dan yang kami sesalkan di sini adalah pemerintah kota sangat lemah dalam menindaklanjuti apa yang menjadi amar putusan pengadilan. Yang nyata-nyatanya mereka adalah pihak yang digugat tidak di Tata Usaha Negara, namun mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, bahkan bersembunyi di balik kata bahwa iya, kami sudah melakukan proses eksekusi, kami sudah membatalkan SK, raja sudah diturunkan, bahkan sudah ada karateka di Negeri Soya. Putusan dari seperti yang langkah hukum yang diambil oleh Pak Sekot ini, kami sudah menyurati sendiri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kuasa hukum Reno Rehata soroti Pemkot Ambon abaikan amar putusan PT UN. Kuasa hukum Reno Rehata menilai pemerintah Kota Ambon belum menjalankan putusan pengadilan secara utuh, khususnya terkait kewajiban memfasilitasi pemungutan suara antara dua kandidat. Kuasa hukum Reno, Margaret Octavia Kaki Sina, menegaskan bahwa sengketa ini sejatinya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam putusan tersebut, status raja sebelumnya, Herve Rehata, telah diturunkan oleh pemerintah Kota Ambon. Namun menurutnya masih ada amar putusan yang belum dilaksanakan, yakni kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pemungutan suara di internal mata rumah parentah. Kaki Sina menyayangkan sikap Pemkot Ambon yang dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti putusan pengadilan.
Ia menyoroti langkah Sekretaris Kota Robi Sapulete yang justru berencana meminta pendapat ahli hukum dari Universitas Patimura untuk menerjemahkan putusan. Menurutnya, langkah tersebut tidak diperlukan karena isi putusan sudah jelas, termasuk penegasan bahwa Reno Rehata merupakan bagian sah dari mata rumah Parentah dan berhak mengikuti pemilihan. Ia juga menilai alasan Pemkot yang mengaitkan putusan pengadilan negeri sebagai penghambat tidak tepat, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan PT UN. Proses pemilihan sudah berjalan tanpa fasilitasi lebih lanjut. Kaki Sina mengungkapkan bahwa proses pemilihan di internal mata rumah Parentah telah berjalan meski tanpa fasilitasi dari pemerintah. Dua kubu, baik dari pihak Reno maupun kubu Herve, disebut sama-sama menjalankan proses masing-masing. Bahkan pihak Reno telah menggelar rapat resmi yang dihadiri anak-anak mata rumah, meski kubu lawan memilih tidak hadir. Dalam proses tersebut, Reno Rehata disebut keluar sebagai pemenang melalui mekanisme voting. Kritik terhadap Kabag Hukum dan Sekot Kaki Sina juga menyoroti peran bagian hukum Pemkot Ambon yang dinilai tidak maksimal. Menurutnya, Kabag Hukum Leksi Manuputi seharusnya memahami secara utuh isi putusan, mengingat terlibat langsung dalam proses persidangan. Ia bahkan menyebut lemahnya pemahaman terhadap amar putusan sebagai salah satu penyebab utama lambannya penyelesaian konflik. Selain itu, wacana penggunaan sumpah adat turut dikritik. Kaki Sina menilai hal tersebut tidak relevan karena berada di luar konteks putusan pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Donald Lelapari, menambahkan bahwa 3 poin amar putusan telah dijalankan oleh Pemkot Ambon, termasuk pembatalan SK Raja dan penunjukan karatekar. Namun, amar keempat yang mewajibkan fasilitasi pemungutan suara justru belum dilaksanakan. Ia menilai permintaan pendapat ahli hukum sebagai langkah berlebihan, karena inti putusan hanya meminta pemerintah menjadi fasilitator antara dua pihak yang bersengketa. Merasa proses terhambat, pihak Reno Rehata mengaku telah mengambil langkah hukum lanjutan dengan menyurati PT UN guna meminta penegasan atas isi putusan. Langkah ini diambil karena Pemkot Ambon sebagai pihak tergugat dinilai tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana eksekusi. Polemik ini pun menempatkan pemerintah Kota Ambon dalam sorotan, terutama terkait komitmen menjalankan putusan pengadilan secara menyeluruh demi mengakhiri konflik berkepanjangan dalam penentuan Raja Negeri Soya. Ada banyak hambatan di dalam proses pelaksanaan terkait dengan proses pemilihan yang sudah terjadi di mata rumah Parentah. Pada prinsipnya inilah yang tadi menjadi pelaksanaan amar putusan adalah pihak tergugat harus memfasilitasi pemungutan itu, tapi ternyata tidak. Pihak tergugat tidak memfasilitasi, sehingga proses pemilihan di mata rumah Parentah itu berjalan sendiri. Bahkan ada dua kubu yang melakukan proses itu. Dari kubu RPCS pun dari kubu Reno melakukan proses pemilihan. Dan dari kubu PN saya sudah jelas pada saat itu diadakan rapat untuk pemilihan, untuk voting sesuai dengan apa yang diputuskan oleh amar putusan pengadilan tata usaha negara itu sudah berjalan. Dan klien kami pada saat itu pihak yang mengundang, dalam hal ini Kepala Rumah Tahu Bapak Karolis Rehata, itu sudah mengundang semua anak-anak mata rumah, termasuk RPCS juga diundang. Tapi mereka sendiri yang menyatakan diri untuk tidak terlibat masuk dalam rapat tersebut, dan kemudian rapat itu tetap berjalan dan sudah ada terjadi pemilihan, dan proses voting yang ada sudah didukung dengan media-media pendukung untuk voting, pelaksanaan voting, dan klien saya sudah keluar sebagai pemenang dari voting yang dilakukan. Dan selanjutnya kami akan tetap mengusulkan seperti dengan prosedur yang ada, bahwa kami akan tetap mengusulkan ke Saniri untuk dilanjutkan ke camat dan selanjutnya untuk dilantik. Dan seharusnya pemerintah Kota Ambon harus melihat ini sebagai, oh iya,
mereka sebagai pembina dalam hal ini pemerintah Kota Ambon yang mewadahi itu, lalu sebagai pelaksana keputusan, dia harus melihat bahwa iya ini loh yang menjadi fasilitator ini seperti apa. Nah, tapi dengan pemikiran, dengan statement mereka, dengan pikiran sendiri, mereka menganggap bahwa mereka tidak bisa mengintervensi masuk di situ, padahal mereka salah. Ya, di putusan pengadilan sudah jelas mereka harus menjadi fasilitator untuk pemungutan suara ini. Tapi ternyata proses yang berjalan baik dari kubu HRPCS maupun dari kubu Reno tidak ada keterlibatan dari pemerintah Kota Ambon. Sehingga inilah yang menjadi maksud kami bahwa pemerintah Kota Ambon tidak menjalankan isi putusan secara menyeluruh. Sejauh ini kita terus menekankan pihak terduga dalam ini wali kota untuk menjalankan eksekusi yang sudah diterapkan oleh wali kota untuk poin 1, poin 2, 3 itu sudah dilaksanakan. Hanya begitu keempat itu yang masih dipertimbangkan sampai berlarut-larut sampai pada akhirnya tadi menyinggung sumpah adat. Ini kan sesuatu yang membingungkan. Itu sudah ada di ranah hukum, kembali lagi ke sumpah adat ini. Pikiran kami bahwa marilah kita berpikir sejauh ini bahwa putusan pengadilan sudah ada, tinggal dilaksanakan. Itu saja. Putusan dari seperti yang langkah hukum yang diambil oleh Antrean tiket gratis membludak di Pelabuhan Amahai, Maluku Tengah. Suasana arus balik di Pelabuhan Laut Amahai, Kabupaten Maluku Tengah makin terasa. Terlebih saat mudik gratis Lebaran Idul Fitri, Kamis 26 Maret 2026. Pantauan tribunambon.com di area loket tiket Pelabuhan Amahai, sekira pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur, banyak masyarakat mengantre untuk proses administrasi tiket gratis. Tepat hari kedua atau Kamis 26 Maret, masyarakat yang hendak bepergian melampirkan kartu identitas mereka untuk memperoleh tiket gratis. Loket tiket dibuka sekira pukul 9 pagi dan masih melayani hingga kapal hendak diberangkatkan. Kapasitas tiket gratis yang disediakan PT Dharma Indah sebanyak 500 penumpang dengan rute Amahai menuju Tulehu. Sementara kapal yang disiapkan untuk melayani arus balik yaitu kapal cepat KM Express Bahari 1E yang bakal bertolak dari Pelabuhan Amahai sekira pukul 2 siang. Berdasarkan data manifest penumpang, arus balik gratis pada Rabu 25 Maret mencapai 440 penumpang. Sementara hari kedua masih dalam proses manifest oleh petugas penyedia tiket. Data armada dan jumlah penumpang angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Laut Amahai menunjukkan peningkatan arus balik sejak 24 Maret hingga saat ini. Wakil Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP Kelas 3 Amahai, Hussein Tuanaya menuturkan, hingga saat ini situasi arus balik aman dan lancar. Penumpang juga diimbau untuk memastikan data mereka terdata pada manifest tiket gratis. Sebelumnya, kepada tribunambon.com, Rabu 25 Maret 2026, Hussein Tuanaya berpesan agar pengguna jasa benar-benar memastikan data mereka tercover di manifest keberangkatan. Ia juga mengimbau agar para pengguna jasa mengecek 2 kali data mereka di manifest walau telah menerima tiket. Ini kita datang di burung kamu Bapak kita lalu kita datang di sini sama siapa? Iya. Nih, Bibi. Ya.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ngurbloat jadi tempat bolos paling nyaman dari penat. Ada senja hingga sayur sirsir. Hamparan pasir putih membentang lebih dari 3 km yang disebut-sebut paling halus di dunia. Terlebih nuansa kala senja, lembayung, nyiur, dan sepoi angin menyempurnakan romantisme. Singkat hingga pesonanya begitu dan bloat yang berarti panjang. Dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku, wisatawan bisa menggunakan transportasi udara dengan harga tiket berkisar 1,1 juta. Estimasi sampai di Bandara Ibras 1,5 jam. Dari pusat kota Langgur sekira berjarak 17 km. Di pantai Ngurbloat tersedia homestay yang bisa dinginapi dengan tarif 600.000. Ada pilihan tipe kamar. Kuliner lokal tentu wajib ada. Pisang embal jadi kudapan favorit dan untuk makan besar tersedia berbagai olahan seafood. Kata warga lokal, makan berat wajib pakai sayur sirsir, yaitu tumisan daun singkong dan bunga pepaya yang dimasak dengan santan. Cita rasanya gurih, segar, dan sedikit pahit. Menurut warga setempat, sore hari jadi waktu kunjung paling ramai. Bahkan pengunjung betah berlama-lama meski sudah gelap malam. Tribuners, informasi dari Pantai Ngurbloat tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.